Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Libel Podcast dimanapun berada, kembali hadir bersama kami. Libel Podcast disiarkan langsung dari studio Libel Podcast SMA Negeri 15 Kota Bandung. Dan seperti biasa, saya akan menghadirkan tokoh-tokoh dari siswa maupun guru-guru yang luar biasa. Dan hari ini sudah hadir Pak Mujib. Selamat datang Pak Mujib. Ya Pak, terima kasih sudah diundang. Ya, ini berangkat dari obrolan kemarin. Dan Pak Mujib ini guru, statusnya masih guru honor sekolah, Pak ya? Honor sekolah. Udah berapa lama, Pak? Saya awal pengangkatan di sini 2019 Pak, sekitar 5 tahun. Ya, sudah 5 tahun dan honor sekarang itu didapatnya dari pemerintah, Pak ya? Bukan dari sekolah lagi. Jadi sekarang walaupun honor sekolah itu diakui, gajinya itu dianggarkan dari pemerintah daerah. Berapa Pak terima Pak? Untuk pokoknya 2.045.000 Pak. 2.045.000. Nah ini sangat-sangat perlu manajerial keuangan Pak ya, sebagai guru honor ya. Ini bagaimana Pak Mujib mengatur, memanage uang tuh Pak? Sebenarnya sebelum saya ngehonor di SMA 15, jadi awal mulanya itu beres kuliah itu nggak langsung ke sini kan Pak. 2018 saya lulus. Terus habis itu saya mulai usaha dulu. Pertama bikin kafe, kedai kopi, terus masuk juga di konsultan keuangan. Oh, sempat bikin itu dulu kedai. Iya, Di mana tuh Pak? di Purwakarta Pak. Sampai sebenarnya sampai hari ini ada, tapi saya udah keluar gitu. Oke. Dan sekarang domisili di mana Pak? Di Parongpong Pak, di Bandung. Parongpong. Berarti waktu di Purwakarta jauh dong itu tempat tuh. Kebetulan di sana ada keluarga Pak. Jadi keluarga memang orang sana, jadi ya bolak-balik aja bisa. Oke, kemudian sempat kerja juga di Konsultan keuangan. konsultan keuangan. Apa tuh tugasnya? Tugasnya itu ya ke perusahaan-perusahaan kita menawarkan produk yang kita jasa keuangan. Jadi kayak misalkan tentang pembukuan, terus juga bisa juga kalau misalkan tentang perpajakan, nah itu bisa dibantu oleh kami. Oh, karena memang latar belakang Pak Mujib ini ekonomi. Jadi memang bergerak di sejalur ya. Masih satu. Tapi sekarang udah lepas Pak. Udah lepas karena perusahaannya juga udah kolaps waktu COVID Pak. Jadi karena memang perusahaan banyaknya online, kemudian kita juga kalah saing sama perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasanya online, karena kita kan mobile gitu Pak. Jadi datang ke perusahaan ngasihin proposal, tapi kalah sama yang online. Jadi akhirnya kehabisan modal, ya udah. Oh, ini jadi salah satu perusahaan yang terdisrupsi ini. Disrupsi sama teknologi informasi. sama teknologi ya mungkin waktu itu juga kita sempat online juga, cuman ya kalah karena ketinggalan mungkin. Akhirnya kalah. Iya, terdisrupsi itu karena kalah cepat Pak. Tuh mati langsung kan. Langsung mati. Yang tidak sempat dia bangkit kan. Ya, belum sempat bangkit ya. Akhirnya apalagi COVID waktu itu kan PPKM susah lah untuk keluar. Iya, udah mati terkapar langsung. Iya, betul. Dan Bang Mujib 2019 begitu keluar langsung sini masuk. Ya, ke Bandung waktu itu dari Bu Marliana Pak. Jadi karena saya sekolah di sini juga, mungkin beliau kenal. Saya penelitian juga waktu itu di sini, sempat ya kontekan, akhirnya di sini lah gitu. Oke. Dan dari 2019 itu di sini ya. Dan istri bekerja juga Pak. Istri bekerja juga sebagai guru juga. Di SD SMP. Di SD. Dan anak berapa sekarang Pak? Anak baru 1 Pak. Baru 1. Nah, istri juga baru 1. Istri nggak mungkin nambah. Nggak mungkin nambah. Aduh. Oke Pak Mujib, begini. Ini kita akan di sekolah ini kan kemarin kita udah webinar sama Pak Tek yang dari Riau. Kita dapat insight dari mereka apa ya? Harus diajarkan tentang literasi finansial. Tapi kita sebelum mengajar literasi finansial kepada anak-anak, ya kita dulu dong yang harus apply, harus praktek gitu. Ini pengalaman Pak Mujib nih, gimana sih ngelola manage uang Pak Mujib di rumah itu dengan istri, dengan kondisi
honor sekarang. Sekian. Oke. Mungkin kalau misalkan memanage uang sih sebenarnya sama aja ya Pak. Jadi ya tentu skala prioritas tetap ya kebutuhan primer kita gitu, dari yang paling penting sama mendesak dulu, kemudian nanti baru sama yang nggak penting sama yang mendesak. Terus ya sebetulnya intinya sih kalaupun uang berapapun yang kita masuk ya, kalau misalkan di cukup aja gitu Pak. Bahkan saya bisa spare uang untuk investasi, saya bisa spare uang untuk nabung. Nah itu jadi artinya manage itu kan ada porsi-porsinya tuh. Nah saya Pak Mujib itu porsi ada ke nabung, ada ke investasi. Itu ada dari penghasilan yang diterima dari istri dan Anda itu. Iya. Dari sebagai guru ya. Iya betul. Karena sebenarnya penghasilan saya sebagai guru di sini Pak, saya nggak pernah telan mentah-mentah gitu. Jadi 2.045.000 itu saya nggak pernah pakai untuk 2.045.000 kasih dibeliin makan habis, enggak. Tapi 2.045.000 itu gimana caranya biar menghasilkan uang lagi. Oke, ini ada pengelolaan ini, ini pengelolaan nih. Nah ini bagaimana caranya Pak Mujib ini sampai yang 2 juta itu diolah di golang kendai lah. Ya diolahin lagi. Yang pertama mungkin saya punya pabrik juga Pak. Pabrik itu di bidang makanan tahu. Saya banyaknya di situ. Jadi untuk gaji saya itu untuk modal ke situ. Nanti keuntungan dari pabrik tahu ya saya beli untuk kehidupan sehari-hari. Jadi gaji saya mah tetap aja utuh. Jadi kalau ibaratkan ayam, jadi gaji saya itu ayam. Biarin ayamnya itu bertelur dulu. Nah kita konsumsinya si telurnya itu, jangan ayamnya. Kalau ayamnya kita konsumsi ya habis gitu. Oke, tapi itu kan artinya Pak Mujib ada bisnis di luar. Di luar betul. Di luar pekerjaan sebagai guru. Ya. Tapi kan itu tidak mudah ya. Dan tidak banyak guru yang punya keberhasilan, punya bisnisan langsung berhasil seperti Pak Mujib ini. Gimana? Saya juga nggak langsung berhasil Pak. Ini tahu itu bisnis yang kelima mungkin. Dari yang pertama itu saya udah ya di kedai kopi itu yang pertama. Kemudian saya juga pernah usaha jualan-jualan reseller gitu Pak, reseller online kayak gitu. Itu juga sama, gagal juga. Terus yang ketiga saya juga pernah jual beli mobil Pak. Jual beli mobil dulu, jadi saya beli bekas yang kondisinya kurang bagus, saya servis, saya bagusin, kemudian jual lagi. Itu juga karena COVID kemarin agak susah juga, dan sekarang baru yang tahu ini. Tahu dan ini sudah berjalan? Sudah 1 tahun berjalan. 1 tahun? 1 tahun lebih. Pabrik Pak itu? Iya bentuknya pabrik, tapi masih CV Pak. CV? Masih kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi. Terus itu berarti kan ada investasi lahan, tanah. Betul. Dan luar biasa besar, tapi itu dirintis? Ya dirintis. Itu berapa modal awal rintisnya? 40 juta Pak. Jadi waktu itu dari ya mungkin warisan dari orang tua, saya punya mobil, itulah mobil satu-satunya yang saya warisan itu? Iya warisan itu saya jual. Kemudian saya pakai bisnis, gagal udah beberapa kali. Terus saya ya sampai jatuh juga gitu, sampai habis. Terus habis itu saya coba bisnis lagi, kebeli lagi mobil, dan akhirnya udah sekarang lah jadi pabrik tahu. Jadi dari jual aja sih Pak sebetulnya. Jadi ternyata setelah saya mengalami jatuh bangun seperti ini, ternyata saya tidak membutuhkan mobil tersebut gitu. Jadi saya lebih butuh udah aja kita masih punya kendaraan yang lain kok, masih bisa pakai motor, badan juga masih sehat. Terus kayaknya kalau mobil kan perawatan dan lain sebagainya juga masih malah ngabisin gitu ya Pak. Akhirnya ya udah lebih baik dipakai bisnis aja. Jadi ada kabar itu Pak Mujib katanya jual mobil untuk beli saham gitu. Iya mungkin bisa dibilang seperti itu. Karena Anda melihat dari segi efisiensi, efektivitas dan efisien. Tidak efektif punya mobil, tidak efisien ya. Tuh. Jadi analisisnya gini Pak. Kalau misalkan saya bandingin mobil sama saham deh. Saya beli mobil misalkan 100 juta. Kalau misalkan terus sama saham 100 juta. Kalau mobil kan setiap tahunnya mungkin setelah 2 atau 3 tahun dia berkurangnya 30-40%. Kalau saham 100 juta dia rugi 30-40%, berarti kita rugi dong. Ya itu sama.
Kalau di saham nggak akan sampai jatuh 34. Oke, ini analogi yang benar juga nih. Kalau di mobil rugi itu habis ya, habis, udah nggak akan keambil. Betul, makanya jadi malah si mobilnya itu kita rawat benar-benar dan lain sebagainya. Kan itu biaya perawatannya malah lebih besar. Tapi kalau misalkan di saham atau investasi lain itu kita nggak usah ngerawat, nggak usah Perawatan nol. dan kalaupun misalkan mengalami penurunan paling berapa sih gitu. Iya, kalau saham-sahamnya sudah wonderful ya. Tuh, tentu harus ada analisis. Jadi serius nih Pak Mujib jual mobil? Iya. Untuk Digelontorin semua di saham. Aku yakin di situ dan nggak semua di saham, tapi ya di bisnis juga ada, tapi di saham juga lumayan besar lah. Lumayan besar. 50%-nya di saham, mungkin sekitar 60 juta. diversifikasi ya. Betul. Jadi dari mobil dijual itu diversifikasi untuk ke bisnis yang Yang tadi saya punya gitu. terus ya sama di saham juga. Kenapa saya milihnya saham juga karena itu yang paling mudah. Jadi saya tinggal di rumah, order lewat lewat sekuritas yang ada di aplikasi, udah kita dapat. Daripada kalau misalkan saya invest, kenapa nggak di emas? Ya kalau di emas saya harus ke toko emas, belum ada godaan di jalan pengen beli apa, akhirnya uangnya malah kepake juga. Jadi udah gitu yang paling yang ada yang memungkinkan, liquid juga mudah dicairkannya. Oke. Daripada saya harus membeli misalkan tanah atau apa. Jadi itu sebenarnya yang paling mudah. Kemarin kepikirannya kemarin baru ke situ aja. Tuh. Dan ini menurut saya inspiring untuk kita semua Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia dimanapun. Jadi memang salah satu alternatif untuk buka usaha, kalau Pak Mujib dulu buka pabrik tahu itu perlu modal 40 juta ya Pak ya. Iya betul. Dan itu tidak langsung berdiri tegak. Enggak. Itu berapa tahun Pak langsung bisa bertahan itu? Untuk bertahannya mungkin sekitar 5-6 bulan saya harus cari dulu agen-agen yang ke pasar sih Pak. Kalau udah ada agen ya pintu terbuka lebih luas, betul. Oke. Yang susah itu ya cari agen yang yang kita percayai gitu. Karena dia agen itu kan prinsipnya dia pengen untung yang besar, pengen kita ngejual murah, dia bisa ngejual tinggi. Oke, terus gini, tetap sah kalau bedanya saham dengan pabrik tahu apa sih Pak? Kelebihan kekurangannya? Mungkin kalau kelebihan kekurangannya, kalau misalkan kita di dunia bisnis, kita harus meluangkan waktu kita mungkin 60-70% di situ. Kalau misalkan ingin usahanya maju, Harus terjun. langsung, harus kita awasi langsung. Tapi kalau misalkan di perusahaan-perusahaan di saham gitu, dengan perusahaan-perusahaan yang udah bagus, ya yang mengawasinya lebih pintar dari kita Pak. Tinggal tidur. aja, tinggal tunggu naik aja sebetulnya. Jadi sebetulnya Pak Mujib ini buka saham itu sebetulnya apa ya? Buka perusahaan baru ya. Betul. Tapi Anda tidak ganggu pekerjaan Anda. Saya masih ngajar, gak keganggu juga, gak ada gangguan. Saham itu kan memang tidak harus dilihat setiap hari apa ya. Betul. Tinggal ya mungkin saya lihat kalau misalkan lagi turun, itu juga kalau lagi turun saya spare lebih banyak aja. Iya. Karena itu diskon Pak. Diskon. Lagi diskon justru dibeli. Bukan malah jadi kita berperang sama saham sendiri gitu. Kenapa nggak naik-naik ya? Kalau lagi turun ya spare lebih banyak aja. Oke. Nah Pak Mujib ini sebetulnya bisa terjun, kan saya percaya ke Pak Mujib jurusan ekonomi. Tapi terjun masuk mengenal pasar modal dari mana tuh awalnya Pak? Kapan? Kuliah Pak 2016. Ada mata kuliah. Ada mata kuliahnya. Tuh. Dan kebetulan kalau untuk mengenal ya 2016. 2016. Tapi waktu kuliah itu langsung terjun atau enggak? Itu hanya untuk mendapatkan nilai aja Pak. Nilai. Tapi kan saya begini, kalau saya belajar ya waktu belajar saham, itu di hati dan pikiran saya itu muncul langsung harapan Pak. Harapan bahwa saya bisa hidup lebih sejahtera di masa yang akan datang. Maka saya secepatnya untuk action untuk invest. Kenapa dulu waktu kuliah di jurusan ekonomi itu nggak ada dorongan sampai ke situ? Gak tahu sih Pak, mungkin waktu itu pikirannya masih beda aja, masih disibukkan dengan hal-hal lain mungkin. Oke, ini beda fokus ya. Masih beda fokus. Kalau sekarang memang fokusnya udah gimana memupuk masa depan aja. Kalau dulu ya mungkin kita lebih senangnya main pura-pura dan jadi gak kepikiran investasi. Justru ketika saya kepikiran itu ya 2018 itu Pak, ketika saya kerja di konsultan keuangan. Dan di situ baru kepikiran kenapa orang-orang bisa
membangun perusahaan besar gitu, padahal dia nggak ngerti pembukuan keuangan sama sekali, bahkan harus dipakai sama orang lain gitu, harus ngerahin itu orang lain. Ya ternyata dia walaupun nggak ngerti apa-apa, selama dia investasi di perusahaan yang fundamentalnya bagus, ya dia akan ikut naik juga. Nah, jadi memang Pak Mujib ini udah ada basicnya lah. Ketika di SMA Negeri 15 saya memprogramkan pasar modal ya kepada anak-anak, Pak Mujib itu sudah familiar ya, sudah no problem. Maka saya berkolaborasi cepat dengan Pak Mujib. Tapi Pak Mujib gini kan Kak, Pak Mujib di keluarga udah punya istri. Itu nggak marah istrinya kalau dijual mobil beli saham gitu. Biasanya kan yang perempuan itu lebih ke fisik kalau materi itu. Jadi kalau hal-hal yang ini dia nggak percaya gitu. Ya, alhamdulillah istri saya basicnya juga sama dengan saya Pak, adik kelas saya. Oh, ekonomi Ini juga, jadi ya sedikit-sedikit mungkin paham juga ya. paham juga. Jadi nggak pernah, nggak apa ya. Ya mungkin kesal dia mungkin ada, cuman nggak gimana. Gitu. Nggak sampai harus gimana. Ya, tapi artinya tidak ada konflik di keluarga gara-gara jual mobil beli saham gitu kan? Harusnya sih enggak. Karena kan ya apa ya, kalaupun pergi kemana-mana ya kita masih bisa menggunakan aplikasi-aplikasi Ya, handphone gitu. ada Tidak mengganggu mau kemana misalkan. tidak menyulitkan hidup kita ya. Kan gitu. Bahkan dengan punya kendaraan itu bahkan membuat kita sulit. Menurut Karena ada pemeliharaan, ada biaya perawatan. Malah kayaknya biaya perawatan kendaraan itu lebih mahal daripada merawat diri sendiri Pak. Kebanyakan orang gitu. Karena untuk menjaga si mobilnya itu atau motornya itu biar harganya tinggi terus, padahal nggak mungkin. Iya. Setinggi-tingginya harga mobil atau motor yang namanya second, tetap second. Walaupun beli baru mungkin 2-3 hari kemudian juga udah jatuh lagi. Dan kalau di saham kayak gitu kan kita mengalami kerugian Pak. Habis uang. Ya ini justru sebetulnya adalah literasi finansial seperti ini ya. Tapi kan orang-orang kita itu, budaya kita ini saya lihat ada mobil baru ganti baru. Sebetulnya itu perilaku yang tidak literate secara finansial ya. Ya itu udah pekerjaan Pak, namanya pekerjaan orang lain kan sama Pak. Kayak sales gitu, pekerjaannya adalah mengambil uang kita untuk masuk ke kantong mereka. Ya kan? Jadi ada masing-masing tugasnya. Semua punya tugas. Ada yang tergoda juga akhirnya. Akhirnya ada yang tergoda, ya sudah. Kalau saya kayaknya tidak tergoda gitu, karena yang didapatkan hanya cuman kalau kata anak sekarang self reward aja gitu. Tapi kan ini kalau di budaya kita ini jarang yang berpikir seperti itu Pak. Nah ini menurut saya Pak Mujib bisa pemikiran seperti itu awalnya berangkat dari mana? Terlepas daripada orang ekonomi, karena saya lihat Enggak semua orang ekonomi berpikir seperti itu gitu. Nggak tahu sih Pak, mungkin karena memang saya dari kuliah juga sudah mandiri gitu ya Pak. Maksudnya bayar kuliah, kosan semuanya juga udah sendiri, jadi memang yang penting mah sendiri aja. Jadi survive sudah kemandirian sejak dulu itu, sehingga hidup belajar efektif, efisien, literate terhadap keuangan itu sudah menjadi built-in bagian daripada jiwa. Karena memang ya udah serba sendiri aja. Saya pengen ngebuktiin juga dulu ke orang tua, udah nggak usah dibayarin kuliah, saya yang kuliah. Oke. Dan awalnya itu dari, walaupun cari uangnya agak benar, saya dari ini Pak. Saya main ke rumah teman-teman, saya mintain baju-bajunya, saya jual-jualin. Gitu ya, modal nol, dapat uang dari situ. Dipintain gitu. Iya, saya minta baju-baju yang udah nggak kepake, saya minta, kemudian saya jual lagi. Di mana jualnya? Di marketplace dulu, namanya masih Toko Bagus, OLX yang kayak gitu. Saya jual di situ dan laku. Atau kadang juga karena masih ada mobil, saya pinggir jalan aja gitu, 45.000, 35.000 dapat uang dari situ. Bisa ngebiayain saya makan, kosan. Nah, ini kan Pak Mujib punya basic pengalaman bahwa Anda survive dengan cara-cara kreatif Anda seperti itu. Nah, saya tantang Anda, bisa enggak bikin project buat anak-anak sekarang? Ini anak SMA ini kan menurut saya sudah saatnya lah dia dilatih untuk mandiri itu. Jadi saya lihat pengen ekonomi itu bukan ekonomi yang terlalu teoritis di kelas gitu. Jadi pengen anak-anak itu mendapatkan teorinya itu dari
ketika dia mempraktekannya itu, sehingga nanti dia menyimpulkan, oh ini teori penawaran, oh ini permintaan. Jadi setelah dia mendapat kasus dan menganalisis gitu, Ya mungkin bisa Pak. ya saya pikir Pak Mujib kan punya ukurannya. So dulu gua hidup atau anak-anak ada orang tua punya kendaraan atau apa bikin project, berani nggak lu jual pinggir jalan? Ya itu sih mental di situ sih, nggak semua orang kayak mau berjualan itu kan mental sebenarnya Pak. Ya, Nggak semua orang mau gitu jajan. tapi itu dilatih bisa, karena diberi pemahaman, kemudian didorong, kemudian ditantang, di challenge itu, saya yakin bisa Pak. Nah Pak Mujib, saya kira ini luar biasa ngobrol-ngobrol kita ini. Dan ternyata Bapak Ibu guru sekalian, kita punya teman-teman kita di sekolah itu yang unik-unik, yang luar biasa sebetulnya. Cuman ya memang guru-guru tuh biasanya nggak memperlihatkan gitu ya. Ya buat apa juga. Ya. Dan tapi bagi saya ini adalah sesuatu yang insight, inspiring buat kita semua, karena ya itulah hidup menurut saya. Dan itu hidup yang perlu dikemas oleh kita, dipromosikan, ditawarkan kepada anak-anak. Jadi Pak Mujib, sebetulnya ini harapan atau Pak Mujib ini dengan jual mobil beli saham itu apa sih sebetulnya harapan hidupnya? Saya sih nggak muluk-muluk sih Pak. Yang penting saya ya keluarga saya bahagia, semuanya tenang. Ya udah, perbanyak harta di dunia dan akhirat aja. Oke, good. Dan Anda masih punya niat untuk mengajar sampai seumur hidup? Masih Pak. Saya ingin membagikan ya pengalaman-pengalaman saya, ilmu-ilmu hidup saya. Mungkin tidak secara langsung gitu, bahwa kayak menyombongkan diri ini saya survive kayak gini-gini, enggak. Tapi mungkin dengan video ini di-upload, orang-orang di sana gitu yang mungkin nasibnya sama seperti saya, ya bisa juga survive bahkan lebih gitu. Ya, Intinya sih kayak gitu. jadi sebetulnya kunci hidup ini kan dari level tengah, atas, bawah, semuanya survival Pak. Betul. Dan itulah yang harus kita sampaikan. Jadi podcast ini juga mengangkat bahwa ya termasuk kondisi guru ya, terutama yang honor di bawah UMR. Ya. Ini adalah inspiring buat kita semua Pak Mujib, karena bisa survive gitu. Dan tapi tanpa meninggalkan tugas kita di sekolah. Dan itu masih berat. Tapi sekarang ada insight-nya adalah kalau kita mengembangkan bisnis di luar apa yang tugas kita di sekolah, dan tanpa akan mengganggu kegiatan kita, tidur aja dapat duit, maka investasi pasar modal ini menjadi salah satu pilihan. Betul. Setuju Pak Mujib ya? Setuju. Oke, kasih statement kepada para pemirsa Pak Mujib sebagai orang yang sudah punya keberanian jual mobil beli saham itu. Apa supportnya kepada teman-teman? Pesan kepada teman-teman semua dimanapun penonton berada, lakukan apa yang ingin kalian lakukan, jangan terpengaruh sama orang lain, survive lah, atau kata apa ya, jangan takut untuk berbuat salah, intinya gitu aja. Oke, good point. Jangan takut berbuat salah, karena kita di dunia pendidikan. Jadi orang-orang yang berbuat salah lah dia yang akan dianugerahi ilmu yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Mujib ya? Demikian para pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.